Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan terdakwa kasus penganiayaan Gregorius Ronald Tanur ditangkap tim Kejaksaan Agung dalam operasi tangkap tangan OTT. Mereka yakni Erin Tuah Damanik Mangapul dan Heru Hanindyo. Tiga hakim ditangkap Kejaksaan Agung lantaran diduga menerima suap dan gratifikasi. Para hakim tersebut terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan sang kekasih Dini Sera Afrianti. Dalam penangkapan ini, Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Ronald Tanur karena terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas Ronald Tanur. Selain mengamankan hakim, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah dari 4 kediaman para tersangka. Sementara itu, Mahkamah Agung menghormati proses hukum terhadap 3 hakim PN Surabaya terkait kasus suap atau gratifikasi dalam perkara Ronald Tanur yang tengah dilakukan Kejagung. Mahkamah Agung juga memberhentikan sementara 3 hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tanur pada Juli lalu. Seperti diketahui, vonis bebas Ronald Tanur yang digelar di PN Surabaya di bulan Juli lalu menuai reaksi publik karena dianggap tidak memperhatikan bukti-bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan. Hakim menilai Ronald tak terbukti membunuh atau menganiaya kekasihnya, wanita asal Sukabumi, Jawa Barat, Dini Sera Afrianti, hingga tewas. Padahal jaksa sebelumnya menuntut Ronald hukuman 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai 263,6 juta rupiah. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung ini menganulir putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera, di mana putusan kasasi MA ini juga menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas yang diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti. Vonis bebas Ronald Tanur dibatalkan MA melalui putusan kasasi tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini ditangkap Kejaksaan Agung. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan dalam putusan kasasinya, MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Ronald Tanur. Sementara itu, Mahkamah Agung memberhentikan sementara 3 hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini mengenai apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur ini ditemukan adanya suap. Ya. Kita hadirkan, sudah ada di studio bersama kami Bang Habibur Rahman yang merupakan Ketua Komisi 3 DPR RI. Selamat pagi Bang Habib. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam. Kemudian sudah ada melalui daring Mukti Fajar Nur Dewata, juru bicara Komisi Yudisial. Selamat pagi Mas Mukti. Pagi Mas Mukti. Oke, Mas Mukti, baik, audionya kita masih sambil menunggu audio ya. Kita ke Bang Habib. Ya. Bang Habib ini baik. Selamat pagi. Bang Habib, sebenarnya penemuan dari Komisi 3 DPR kan sebelumnya ya juga sudah ditemukan ada beberapa kejanggalan. Tapi paling tidak yang paling krusial yang ditemukan bahwa memang sudah ada indikasi kesalahan yang dilakukan oleh hakim ini, apa saja yang ditemukan? Ya, kami menggelar rapat dengar pendapat umum dengan keluarga almarhumah Dini Sera setelah 3 hakim tersebut memutus bebas terdakwa. Nah, dari situ kami memanggil Komisi Yudisial juga, mengundang Komisi Yudisial. Ternyata ada beberapa temuan yang sangat-sangat menarik. Yang pertama, adanya perbedaan antara vonis yang dibacakan dengan yang tertulis berkasnya, ya kan? Lalu adanya apa saja yang perbedaannya macam-macam dan signifikan ya. Yang kedua soal pengabaian alat bukti CCTV. Padahal kan CCTV itu penting sekali untuk melihat bagaimana
korban almarhumah ini dilindas. Iya. Ini saya sampai merinding kalau melihat ini ya. Sudah karena jelas begitu buktinya jadi, oleh keluarga Dini Sera itu ditunjukkan dengan jelas bukti ya, bekas lindasan mobil di paha almarhumah di AA ya. Itu. Lalu ada beberapa hal lagi yang memang sangat membuat kami curiga, ini pasti ada sesuatu sehingga hakim bisa memutus bebas terdakwa. Lalu kami rekomendasikan 3 hal. KY pertama memecat 3 hakim ini, ya kan? Kemudian kami minta jaksa untuk mengajukan kasasi, ya. Dan sekaligus nih jaksa ini sekaligus melihat jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, kepolisian dan KPK melihat kemungkinan adanya suap. Saya ngomong di media waktu itu, tolong dicek rekaman telepon, CCTV di ruangan hakim dan lain sebagainya. Yang ketiga, kami minta kepada imigrasi untuk mencekal si terdakwa ini, Tanur. Yang tiga-tiganya alhamdulillah dilaksanakan dan terbukti. Ya kemarin yang kami bilang jaksa atau aparat penegak hukum untuk menyelidiki apakah ada sesuatu yang mencurigakan di balik aktivitas 3 hakim ini, ternyata oleh jaksa langsung dilaksanakan, diikuti semua. Dan ternyata terbukti begitu. Dengan peralatan yang cukup canggih, alhamdulillah. Ya kemarin 2 hari yang lalu malam-malam Pak Jaksa Agung telepon saya, Pak Habib izin melaporkan yang di Surabaya sudah kami tangkap. Waduh. Jadi benar-benar ini aparat penegak hukum kita ini semuanya kerja maksimal. Kejaksaan kerja maksimal, imigrasi kerja maksimal, KY kerja maksimal. KY jangan lupa ya, KY ini merekomendasikan pemecatan 3 hakim ini. Ya, jadi pemberhentian benar-benar diberhentikan ya, karena melakukan pelanggaran berat. Nah jadi sanksi berat. Kemudian imigrasi melakukan cekal. Jadi semua ya aparat terkait maksimal melakukan tugasnya dan hasilnya luar biasa bagus. Kemarin bukan hanya putusan kasasi menganulir putusan vonis bebas, walaupun cuma 5 tahun. Ekspektasi kita kan 12 tahun kan. Kemudian juga kejaksaan bisa menangkap 3 hakim berikut 1 pengacara tersebut dengan alat bukti yang amat sangat meyakinkan. Ini nggak gampang juga kerjanya sudah disampaikan ya. Bisa ketemu buktinya di rumah masing-masing ya. Ini benar-benar prestasi yang bukan sekedar kuantitatif, tapi kualitatif. Dengan satu prestasi ini, para penegak hukum itu sudah memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah ini rasanya sangat kualitatif. Nah ini kita perlu apresiasi. Oke, Bang Habib, tapi saya mau mendalami soal perbedaan putusan. Itu poin-poinnya apa aja sih Bang yang berbeda begitu dengan apa yang kemudian dibacakan? Macam-macam ya, nanti mungkin teman dari KY bisa jelaskan ya. Tapi yang jelas ada beberapa pertimbangan ya yang tidak ada ketika berbentuk tulisan. Apa disampaikan dengan yang berbentuk tulisan. Jadi kan hakim itu kan seharusnya membaca sesuai dengan apa yang ada di atas kertas itu. Ternyata begitu dicek, ditanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan. Baik, kita dalami ke Prof. Mukti ya. Prof. Mukti, apa saja temuan dari KY yang menandakan bahwa memang ini terjadi kejanggalan yang sangat-sangat besar begitu? Ada perbedaan pembacaan putusan begitu? Iya. Ya, selamat pagi Mbak Vena, Mbak Sera, Bang Habib. Pagi Pak. Juga Pak Mesa. Jadi memang pada saat ini kasus ini kan bagi KY jadi serial ya. Jadi serial pertama itu pada saat putusan bebas itu. Di putusan bebas itu kemudian kita lakukan pemantauan, kemudian kita lakukan sampai pada pemanggilan saksi pemeriksaan dan setelah sampai juga pemeriksaan terhadap hakimnya. Dan memang ditemukan tadi sudah disampaikan pada Bang Habib tadi mengenai perbedaan antara apa yang disampaikan atau dibacakan oleh hakim dengan apa yang tertulis. Ini memang pada awalnya kita sudah agak curiga. Kenapa? Karena ketika dibacakan minutasinya ini tidak langsung keluar. Biasanya kalau dibacakan tuh sehari itu sudah putusan tertulisnya keluar. Ini sampai mundur 6 hari. Dan kemudian kita cek ulang dan benar memang ada perbedaan. Yang mendasar yang cukup pokok itu adalah mengenai beberapa argumentasi mengenai alat bukti tadi yang tidak ada kemudian dimasukkan dalam pertimbangan. Kemudian
satu lagi mengenai rekaman, kemudian hasil visum dan sebagainya. Ini hal-hal yang kemudian menjadi catatan Komisi Yudisial. Ini masuk kategori pelanggaran berat, sehingga kami langsung merekomendasikan untuk pemberhentian melalui permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan sidang MKH, yaitu Majelis Kehormatan Hakim, di mana sidang ini adalah sidang yang memberikan putusan pemberhentian baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hak pensiun. Demikian. Oke, jadi mau konfirmasi statusnya ketiga hakim ini sudah diberhentikan atau memang masih dalam proses begitu? Kalau mekanismenya kan kita mengajukan MKH. Majelis Kehormatan Hakim itu adalah forum persidangan terhadap hakim yang direkomendasikan untuk diberhentikan. Itu diselenggarakan oleh majelis yang terdiri dari Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Jadi usulan MKH ini bisa datang dari Komisi Yudisial, bisa datang dari Mahkamah Agung. Nah, kebetulan kasus Tanur ini yang mengajukan adalah Komisi Yudisial. Dan memang waktu itu kita menunggu jadwal. Dan kalau tidak salah ada komentar dari Mahkamah Agung bahwa sebaiknya kita tunggu selesai putusan kasasi. Oke, kita tunggu. Memang jadwalnya MKH tahun ini agak padat. Tapi untuk catatan ya, jadi MKH ini cukup lumayan yang diajukan. Jadi kita mesti antri jadwal tadi. Dan begitu ada peristiwa ini menjadi serial yang kedua. Artinya Komisi Yudisial kemudian meyakini bahwa ada sesuatu kejanggalan yang menurut saya itu terlalu terlalu nekat ya, terlalu berani, terlalu vulgar, bahwa seorang terbunuh lalu pembunuhnya dinyatakan bebas sama sekali dengan tuntutan yang 12 tahun penjara dari kejaksaan itu. Terima kasih. Baik, Prof. Mukti, kita nanti usai jeda kita juga akan mendalami ya bagaimana dengan proses pengawasan yang seharusnya dilakukan ya agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi oleh siapapun juga gitu, bukan harus viral dulu, menjadi besar dulu baru akhirnya diselidiki. Kita kembali usai jeda, kami segera kembali.